Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah. Di kesempatan berikutnya di program membaca tafsir Al-Munir. Mari kita mulai. Ini adalah video yang kedua pada hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan untuk pembahasan berikutnya perihal tentang huruf yang terdapat di awal surat ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita Syekh Wahbah Zuhaili atas jihad beliau di dalam menyelesaikan buku ini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf yang terdapat di awal sejumlah surat atau huruf muqatta'ah. Itu yang biasa kita dengar istilahnya ya. Huruf al-muqatta'ah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengawali sebagian surat Makkiyah dan surat Madaniyah di dalam Al-Qur'an dengan beberapa huruf ejaan atau huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong. Ada yang simple, yang tersusun dari satu huruf, yang terdapat dalam 3 surat, misalnya surat Shad, Qaf, dan Al-Qalam, yaitu dengan huruf Nun. Surat yang pertama dibuka dengan huruf Shad. Yang kedua diawali dengan huruf Qaf. Sedang yang ketiga dibuka dengan huruf Nun. Taib. Beliau menjelaskan ada pula pembukaan 10 surat yang terdiri dari 2 huruf. Oke, kita ulang kembali sampai kita hafal ayyuhal ikhwah. 3 surat dimulai dari hanya 1 huruf saja. Shad, Qaf, dan Al-Qalam. Kemudian 10 surat terdiri dari 2 huruf. 7 dari 10 itu diantaranya sama persis disebut al-hawamin. Al-hawamin. Sebab ke-7 surat itu dimulai dengan 2 huruf yaitu ha dan mim. Ya, apa saja? Surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, dan Al-Jathiyah serta Al-Ahqaf. Dari sisa 10 surat tersebut adalah surat Thaha, surah Yasin, dan surat Tasin. Maksudnya ada 3 surat yang lainnya yang diawali dengan 2 huruf yaitu Ta dan Ha, Ta dan Sin, dan Ya dan Sin. Baik, ayo ikhwan. Jadi 1 huruf ada 3 surat, 2 huruf ada 10 surat. Ada juga pembuka 13 surat yang terdiri, yang tersusun dari 3 huruf. 6 diantaranya diawali dengan alif, lam, mim. Apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah. Ya. 6 ini
Ada 6 surat ini dimulai dari alif lam mim. Kemudian 5 diantaranya dengan alif lam ra. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Kelima surat ini dimulai dengan alif lam ra. Dan 2 diantaranya diawali dengan Tasim Mim, yaitu surat Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Masya Allah, kalau saya hafal ini senang sekali saya. Baik. Ada pula 2 surat yang dibuka dengan 4 huruf, yaitu surat Al-A'raf dibuka dengan alif lam mim shad. Kemudian surat Ar-Ra'd alif lam mim ra. Ya, 1 surat untuk 1 huruf 3 surat, untuk 2 huruf 10 surat, untuk 3 huruf 13 surat, adapun untuk 4 huruf ada 2 surat. Baik. Ada pula 1 surat yang dibuka dengan 5 huruf, yaitu surah Maryam yang dibuka dengan kaf ha ya ain shad. Ya. Jadi total fawatih Al-Qur'an berjumlah 29 buah. 3 ditambah 10 ditambah 13 26. Betul ya? Kemudian ditambah 4 bentar. 2 tambah 10 13. Kemudian ditambah 13 harusnya 26. Ya kan? Ditambah 2 yang 4 huruf, ditambah 1 yang 5 huruf, total iya 29 ya. Terbagi ke dalam 13 bentuk dan huruf-hurufnya berjumlah 14 buah. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita lihat. Dan 14 huruf ini adalah separuh daripada huruf hijaiyah. Tayyib ayyuhal ikhwan. Baik. Naqasa asalukum hayu tahura. Ya, betul. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari huruf-huruf pembuka surat ini. Di tafsir Qurtubi ada penjelasannya ya. Bagaimana penjelasannya sebagai berikut, bahwa sekelompok berkata, sebagian ulama berkata bahwa itu adalah rahasianya Allah dalam Al-Quran. Dan Allah memiliki rahasia dalam setiap kitab yang merupakan sebagian dari hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ia tergolong mutasyabih. Mutasyabih yang kita imani bahwa semua huruf ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menakwilkan dan tanpa menyelidiki alasannya. Akan tetapi ia dipahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kebayang saya bahwa andai kata nggak boleh kita pahami dan nggak boleh kita takwilkan. Cukup kita imani saja bahwa memang semua huruf-huruf ini adalah dari Al-Quran dan kita imani bahwa berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi berkata bahwa pasti ada makna yang luar biasa di balik penyebutannya. Tampaknya itu mengisyaratkan kepada argumen atas orang-orang Arab.
Setelah Al-Quran menantang mereka untuk membuat yang seperti Al-Quran, dan perlu diingat bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai dalam percakapan mereka. Thayyib. Jadi bisa saja itu menjadi bentuk argumen Al-Quran kepada orang Arab. Tuh. Oh, itu ada artinya. Dan artinya hanya Allah yang tahu. Apakah orang Arab yang mengingkari Al-Quran itu mampu membuat huruf yang itu hanya Allah yang tahu artinya? Bisakah orang-orang yang mengingkari Al-Quran membuat tandingan, dia menulis sebuah huruf yang mana hanya mereka yang paham? Masya Allah. Ayyuhal ikhwah. Jadi seolah-olah Al-Quran berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran atau yang seperti satu surat dari Al-Quran? Padahal ia adalah kalam yang berbahasa Arab. Tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab. Baik yang buta huruf maupun yang terpelajar. Dan mereka pun pakar-pakar kefasihan dan ahli-ahli balaghah. Serta mereka pun bertumpu kepada huruf-huruf ini dalam kalam mereka, prosa, puisi, orasi, dan tulisan. Juga mereka pun menulis dengan huruf-huruf ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sudahkah ada tandingan yang mampu menandingi Al-Quran? Dengan mantap kita katakan, belum ada. Dan insya Allah tidak akan pernah ada. Nah, kendati pun demikian, mereka tidak sanggup menandingi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbuktilah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Karena itu Al-Quran wajib diimani. Dan huruf-huruf hijaiyah pembuka sejumlah surat menjadi celaan bagi mereka dan pembuktian ketidakmampuan mereka untuk membuat yang seperti Al-Quran. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Akan tetapi tatkala mereka tidak sanggup menandingi Al-Quran, mereka na'udzubillah tetap enggan dan menolak untuk beriman kepada Al-Quran. Dengan sikap masak bodoh, dengan sikap dungu, dangkal, dan lugu, mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang sihir. Nabi dikatakan sebagai tukang sihir. Nabi dikatakan sebagai penyair. Nabi dikatakan na'udzubillah sebagai orang dengan kalimat K-I-L-A. Na'udzubillah. Dan tentang Al-Quran mereka katakan sebagai apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Semua ini merupakan tanda kepailitan, indikasi kelemahan dan ketiadaan argumen terhadap bentuk perlawanan dan penolakan. Dan ini sebagai tanda bahwa keingkaran orang-orang yang mempertahankan tradisi-tradisi kuno dan kepercayaan berhala warisan leluhur mereka. Pengen tuh mereka tuh bertahan banget itu, nggak mau pindah kepada Al-Quran itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa Al-Quran ini benar dan mereka nggak bisa untuk menandinginya. Baik, ayo, pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ahli tafsir dan para peneliti di kalangan ulama, dan itulah pendapat yang logis yang mengajak agar telinga dibuka untuk mendengarkan Al-Quran, sehingga orang akan mengakui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Baik ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dari al-huruf al-muqatta'ah ini kita dapat pahami bahwa bagaimana
Al-Quran ini indah sekali. Dan huruf muqatta'ah ini sebagai rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita ulas bagaimana pendapat para ulama di dalam menerjemahkannya. Bagaimana makna daripada arti ini hanya Allah yang tahu. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah saat ini masih mengizinkan kita, mentakdirkan kita untuk memahami kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saya sebenarnya sedikit banyak tahu bagaimana bidang-bidang ilmu yang lainnya. Namun saya mohon maaf bahwa kajian kita ini memang hanya terkait terhadap Al-Quran dan yang berhubungan dengan Al-Quran insya Allah. Telah kami siapkan ya ikhwah program-program yang berhubungan dengan Al-Quran seperti ulumul Quran nanti insya Allah. Seperti ilmu tafsir, usul fiqih, kemudian juga kaitannya dengan itu. Kemudian juga kaitannya dengan Al-Quran adalah ilmu balaghah. Kemudian sekaligus balaghah adalah ilmu nahwu sharab. Karena supaya kita makin lengkap di dalam kita memahami Al-Quranul Karim. Baik ayo al-ikhwah, kami cukupkan untuk kesempatan kali ini dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah insyaallah di jalannya Allah Subhanahu wa taala.